Seorang pria mengoleskan mayones ke biskuitnya lalu membuat sarapan seadanya untuk bisa bertahan selama seharian. Saat ia melihat sisa makanan yang ada di meja, dalam hatinya ingin mengambil lalu memakannya. Tiba-tiba seorang wanita muncul menaruh troli belanja kemudian mengambil koin di sebuah mesin. Melihat hal itu, sang pria mempunyai ide agar bisa mendapatkan uang. Ia mengumpulkan beberapa troli belanja lalu menaruhnya, dan benar saja uang koin muncul dari mesin kemudian koin itu ia gunakan untuk membeli burger untuk pertama kalinya selama terdampar di bandara. Detik berikutnya, ia mulai mengumpulkan beberapa troli, koin-koin mulai muncul dari mesin dengan jumlah yang cukup banyak sampai-sampai ia mampu membeli burger dengan ukuran yang cukup besar. Saat sedang menonton TV, tak sengaja ia menonton berita yang ternyata negara asalnya sedang mengalami kudeta yang membuat paspor yang dimilikinya terpaksa tertahan sampai waktu yang belum ditentukan. Hari sudah berganti malam, kini dirinya harus terpaksa tidur di bandara hanya dengan beralaskan kursi yang ia susun. Suatu ketika manajer bandara mengetahui semua perbuatannya lalu mencoba mengusirnya. Jadi pihak bandara menugaskan seorang pria yang khusus untuk mengambil troli, dan kini penghasilan satu-satunya hilang. Demi bertahan hidup, ia mencoba mencari pekerjaan di berbagai tempat yang ada di bandara, namun usahanya selalu ditolak dengan alasan tidak ada kartu identitas. Di tengah keputusasaannya, ia melihat sebuah tembok yang belum terselesaikan. Dengan keahlian yang dimilikinya, ia mendesain ruangan semalaman. Kepala proyek yang melihat keterampilannya, segera mengangkatnya sebagai pekerja baru. Suatu hari seorang turis dari Eropa Barat membuat gaduh di dalam bandara. Tidak ada satupun yang mengerti apa yang sedang ia katakan, lalu manajer bandara meminta sang pria untuk menerjemahkan bahasanya. Dari obrolan mereka, ternyata obat yang ada padanya adalah obat untuk ayahnya yang sedang sakit parah. Dikarenakan dirinya tidak memiliki izin resmi, obat-obat itu tidak boleh dibawa dalam penerbangan sampai-sampai sang turis memohon sambil berlutut kepada sang manajer. Namun hal itu sia-sia, manajer tetap menolak lalu segera membawa pria itu kembali keluar. Karena melihat perjuangannya demi sang ayah, ia terpaksa mengatakan bahwa obat itu adalah obat hewan, karena obat untuk hewan tidak perlu memerlukan pemeriksaan izin. Kejadian itu membuat sang manajer marah sampai memberikan peringatan kepadanya. Meski begitu, semua orang di bandara mulai menghormati pria itu atas penyelamatan yang dilakukannya. 9 bulan telah berlalu hingga suatu hari sang pria mendapatkan kabar gembira bahwa negaranya sudah damai. Semua orang ikut merayakan kebebasannya. Detik-detik saat pria itu ingin pergi, semua orang bersiap mengucapkan salam perpisahan hingga pintu menuju dunia luar terbuka. Dan untuk sekian lamanya, akhirnya sang pria bisa menghirup kembali udara kebebasan.